Hai Sobat Visi, selamat datang di channel Revisi 11,9 FM. Jumpa lagi dengan aku, Alisa, di episode 5 kali ini. Tentunya dengan film yang dipilih oleh Revisi untuk Sobat Visi. Sebelum mengawali hari yang baru, alangkah baiknya Sobat Visi untuk bersyukur dulu ya. Kalau lagi punya masalah atau punya konflik gitu deh sama orang lain, jangan sampai ada dendam-dendam ya, soalnya nggak baik. Kalau misal konfliknya gede atau masalahnya nggak bisa diatasi sendiri, pasrahin ke Tuhan aja. Tapi jangan pasrah-pasrah banget, udah nggak usaha, pasrah, itu mah sama aja. Kalau mau balas dendam, pakai sisi positif aja, contohnya pakai prestasi, jangan malah ngebom. Di tengah gempuran film bergenre horor, Visinema menawarkan suasana baru loh. Ada yang tahu? Betul, genre action. Nah, jarang kan kita temuin nih genre action yang ada di bioskop-bioskop Indonesia. Untuk tebakan film yang satu ini, aku yakin deh Sobat Visi pada tahu sih filmnya. Film ini tuh tayang di bioskop tahun 2023 dan di bulan Desember loh. Film ini tuh terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi di Tangerang loh Sobat Visi. Ada yang tahu? Nah, betul, 13 bom di Jakarta. Gimana nih menurut Sobat Visi? Secara kan bioskop di Indonesia tuh udah jarang banget gitu kan ya nampilin film bergenre action. Nah, kepo? Ayo kita langsung ke pembahasan. Go! 11,9 FM Fun Review with Himavisi. Siapa nih yang udah kangen sama film yang genrenya horor? Wait a minute. Maaf, maksud aku genrenya action. Aduh, aku nih udah ke ini loh, apa sih namanya? Udah termakan sama genre-genre horor yang ada di Indonesia. Jadi ya kebiasaan, maaf ya Sobat Visi. Soalnya tiap kali aku ke bioskop tuh yang ada tuh kalau nggak genre horor ya drama. Jadi sampai bosen gitu. Bukannya mau ngerendahin, tapi jujur aja Indonesia tuh terlalu mengagung-agungkan dua genre nih, horor dan drama. Setiap tahun, enggak. Setiap bulannya pasti ada film horor atau drama yang tayang di bioskop. Kualitas filmnya sih iya bagus. Dan yang meranin juga tuh aktor-aktor terkenal. Masyarakat Indonesia emang suka hal-hal yang mistik ya. Tapi ya udah sih. Dan namanya juga film populer kan. Ya pasti ikutin segmentasi pasarnya penonton. Tapi tolonglah berikan kami para penonton nih sebuah suasana yang baru yang lebih fresh gitu. Jangan horor terus, drama terus. Kami para penonton juga butuh asupan film bergaya baru. Nih, buat calon sinias muda, jangan takut untuk bereksperimen membuat karya baru. Katanya mau bersaing dengan Hollywood, mau bersaing sama film-film Hollywood, tapi genrenya itu-itu aja. Ya, mana paten. Ya, Sobat Visi juga tahu lah ya, alurnya genre horor tuh kayak gimana. Ya emang sih ada film Indonesia yang mampu bersaing dengan kancah internasional, yaitu Pengabdi Setan. Nah, Pengabdi Setan menang sebagai best film horor yang ada di Toronto Festival Film, kalau nggak salah ya. Boleh kok kalau para sinias muda mau mengejar peraihan yang didapatkan oleh film Pengabdi Setan ini. Tapi ya genrenya diganti aja ya, jangan horor lagi. Coba aja berani dikit buat film yang genrenya tuh berbeda. Aku yakin bakal laku di pasaran kok. Untuk sinematografi di Indonesia itu udah bagus loh, udah bisa bersaing dengan internasional. Cuman yang menjadi permasalahan di sini tuh narasi yang dibawa. Naskah itu kan lahirnya sebuah ide film. Tanpa elemen ini tuh film tuh nggak ada apa-apanya. Jangan sekali-sekali ngeremehin naskah. Semua orang emang bisa buat cerita, bisa ngembangin cerita. Tapi nggak semua orang bisa menjadikan cerita itu sebagai naskah yang rapi. Film-film box office yang ada di luar sana itu naskahnya menarik dan rapi loh. Dan plot hole-nya juga harus diperhatikan. Plot hole ini salah satu yang harus diperhatikan dan dihindari juga kalau bisa ya Sobat-Sobat Visi. Soalnya bisa menyebabkan keambiguan dalam cerita. Penukaran itu kan dipegang sama naskah. Jadi lengkap atau enggaknya sebuah toko itu ya tergantung sama naskahnya dan penulis naskahnya. Nasib toko yang aku maksud di sini tuh maksudnya aktornya tuh bisa nggak bermain peran dengan baik sehingga karakter dalam naskah ini tuh hidup. Gitu Sobat Visi. Kalau kita lihat nih, penokohan yang ada di film 13 Bom Jakarta itu ada yang musik gak sih? Buat Sobat Visi yang udah nonton pasti iya kan? Bisa nebak gak hal yang musik itu apa? Nah, hal yang musik di dalam film ini tuh dialognya terlalu kaku dan terlalu baku. Gak sesuai sama latar judul filmnya lah. Judulnya aja kan udah 13 bom di Jakarta. Ya udah pasti Jakarta dong. Nah, di Jakarta itu logonya pastinya lo gue kan? Gak ada tuh aku kamu.
Ya pengecualian sih buat ngomong sama atasan ya, pakai aku kamu itu pasti normal-normal aja ya. Ya pokoknya ini aja deh. Kalau film ini tuh pakai aku kamu, apalagi sama teman dengan latar belakang Jakarta. Dialog yang dikatakan oleh teroris juga terlalu baku dan formal. Gak ada sisi-sisi terorisnya, kurang garang. Jadi atmosfer keangkuhan dan mencekamnya itu kurang dan bikin gak sreg saat nonton film ini. Gitu loh. Dialog yang digunakan teroris dalam film ini juga menurutku kurang pas ya. Soalnya terlalu baku dan formal untuk ukuran teroris. Jadi kurang garang. Dan keangkuhan sama vibe mencekamnya itu kurang cuman gara-gara permasalahan kecil ini. Kisah film 13 bom di Jakarta ini bermula dari sekelompok teroris yang meletakkan 13 bom di titik tertentu yang ada di Jakarta. Ancaman teroris yang dipimpin oleh Ken Arok ini, enggak ya bercanda, Arok doang. Itu tuh terdengar sampai ke Badan Intelijen. Kemudian diterima oleh Badan Intelijen yang dinamai dengan Indonesia Counter Terrorism Agency atau yang disingkat dengan ICTA. Nah, Badan Intelijen ini tuh membentuk tim agen rahasia yang dipimpin oleh Emil untuk mencari siapa aja nih teroris-teroris tersebut. Dua pengusaha muda Bitcoin yang namanya Oscar dan William tuh tiba-tiba dicurigai sama Badan Intelijen ini sebagai biang kerok dari teroris-teroris ini. Sementara itu, para teroris ini tuh terus neror Badan Intelijen bahwa mereka tuh bakal ngeledakin bom ini tuh setiap 8 jam sekali. Nah, lagi sibuk-sibuknya nih nyari si pelaku biang kerok bom ini, Emil nyadar sesuatu. Ternyata di agen rahasianya itu ada yang menyelundup dari teroris-teroris tersebut. Nah, dari pembukaan babak 1 nih, penonton disuguhkan dengan adegan di mana Jakarta tuh digemparin sama teroris yang bawa senjata api. Aksinya tuh gak bertele-tele, tegang gitu kan. Soalnya banyak adegan baku tembaknya. Para penonton termasuk aku itu dibuat terlena sama visualisasi dalam film ini. Cuman sayangnya setelah itu ketegangan dalam film tuh menurun. Seakan-akan bukan genre action lagi. Dramatisasi dalam film ini tuh muncul ke permukaan dan membuat alurnya tuh lambat sehingga muncul konflik utamanya. Nah, baru nih di babak 2 sampai pertengahan akhir tuh muncul lagi ketegangannya. Keren parah sih menurutku, kayak action film Hollywood. Tapi untuk alur ceritanya ya masing-masing aja ya. Agak disayangkan tuh pas rongga ketegangannya tuh menurun dan dramatisasinya tuh naik. Seharusnya tuh suspense penonton di ketegangan ini tuh dijunjung tinggi. Apalagi ini kan genre horror ya. Jadi esensi ketegangannya tuh penting dalam genre ini. Di awal segmen film ini kan sempat aku kritik. Dan itu emang sengaja ya, biar endingnya tuh yang bagus-bagus aja. Jadinya kan happy ending. Sekarang bahas yang patut dikagumin aja deh. Kalian tahu nggak? Film ini tuh mengeluarkan budget yang nggak main-main loh. What? CGI yang dipakai dalam film ini tuh dikit banget. Padahal tuh banyak aksi baku tembaknya loh. Dan peledakannya loh. Jadi mobil yang dibakar dalam film itu tuh mobil beneran guys. Mobil yang dibakar. Baru kali ini loh film action di Indonesia mengangkat bom sebagai konfliknya dan jarang ada tembak-tembakannya. Atau ini pertama kalinya juga ya Indonesia menghadirkan senapan di dalam film atau di dalam adegan. Atau mungkin kalau Sobat Visi ada yang tahu nih film yang selain 13 bom di Jakarta ini menggunakan adegan senapan atau tembak-tembakan, boleh dong komen di kolom komentar di bawah nih. Samping sini ya, takutnya akunya nih yang kudet, kurang update. Maaf ya, soalnya kebanyakan mikirin tugas yang numpuk. Oh iya, CGI dalam film ini tuh top banget, kerasa banget realnya. Ini first time nonton film Indonesia yang CGI-nya itu selevel sama Hollywood. Biasanya CGI itu yang ada di serial televisi dulu lah, Indosiar. Tahu kan? Yang sekitar tahun 2000-an deh. Yang naganya tuh terkenal banget. Ada yang tahu nggak? Atau CGI yang muncul dalam film Sewu Dino? Ini mohon maaf banget sama yang ikut andil dalam pembuatan filmnya, tapi koyangnya tuh nggak serem. Malah kayak balon yang ngambang. Maaf banget ya. BTW senjata api yang dipakai dalam film ini tuh beneran ya guys. Cuman ya gak ada pelurunya. Kan bahaya kalau ada pelurunya, bisa-bisa ditembak beneran. Nah, film yang kayak gini nih yang harus diapresiasi. Soalnya tuh totalitasnya gede banget. Gading Nugroho ini emang sutradara yang totalitas banget ya. Tapi kan ini larinya ke film festival ya Sobat Visi. Kalau garapan Angga Dima Sasongko ini larinya ke film populer tapi totalitas. Kalian tahu nggak? Kalau kantor Badan Intelijennya itu dibuat sendiri loh, dibangun sendiri dari nol. Bayangin budgetnya berapa? Buat konsumsi aja nih udah banyak. Apalagi sampai buat gedung segede itu. Sobat Visi yang udah pengalaman bikin film pasti tahu lah ya krusialnya budget dalam film ini. Apalagi sampai buat bangunan baru yang dari nol. Belum lagi artistiknya.
Belum lagi fee buat aktornya. Waduh, nggak kebayang tuh ya berapa budget yang dikeluarin buat film ini. Udah sih, kita yang masih mahasiswa film nggak usah bahas tentang budget dulu deh. Jadi langsung ke segmen berikutnya. Nah, musik dalam film 13 Bom di Jakarta ini dibuat sendiri atau diciptakan sendiri sama musik komposer dari film ini. Bukan ngambil lagu penyanyi terus dibeli terus dimasukin ke dalam film ini. Nggak gitu, ini beda ya Sobat Visi. Abel Huraini benar-benar mendatangkan kesan mencekam deh dalam lagu yang dibuat di film ini. Nah, scoring dari Abel ini nih yang membantu untuk menutupi dialog kaku dari para penokoh. Gak heran tuh dia dapat anugerah sebagai komposer terbaik di FFI atau Festival Film Indonesia 2023 Sobat Visi. Scoringnya tuh loh menggelegar, mantep deh pokoknya, mantep. Cocok nih buat ditonton di bioskop. Nah, untuk persoalan soundtrack di Indonesia sendiri tuh perlu dibahas ya Sobat Visi. Masih heran sama film Indonesia yang ngambil soundtrack tuh dari lagu yang udah terkenal terus dibeli dimasukin ke filmnya. Padahal nih ya, soundtrack itu kan menjadi salah satu ciri khas yang ada dalam sebuah film. Contohnya Dilan 1990. Itu kan Iqbal sendiri yang nyanyi sebagai Dilan. Nah, jadi orang-orang tuh ketika dengar soundtracknya itu tanpa tahu visualnya tuh udah tahu ini tuh di film apa. Nah, ini yang sebagai ciri khas soundtrack dalam setiap film. Nah, semoga kedepannya semakin banyak film yang menggunakan komposernya sendiri untuk nyiptain identitas filmnya itu sendiri ya Sobat Visi. 11,9 Revisi FM Fun Review with Himavisi. Nah, film 13 Bom di Jakarta ini tuh digadang-gadangkan bakalan setara dengan kualitasnya action Hollywood loh Sobat Visi. Tapi sayang, padahal sinematografinya bagus, musik scoringnya juga bagus, terus CGI sama visual efeknya tuh udah level atas, apalagi artistiknya. Cuma yang bikin kurang tuh ya elemen pada naskah film ini masih kurang maksimal. Tapi ya udah, mungkin film Indonesia yang bergenre action berikutnya itu bisa bersaing dengan kualitas Hollywood pada umumnya. Oke, jumpa berikutnya di episode terakhir. Yah, udah mau episode terakhir nih Sobat Visi. Jadi jangan lewatin ya episode terakhir di tahun ini. Film yang bakal direview sebagai penutup revisi tahun ini tuh berasal dari negaranya Doraemon. Ada yang tahu nggak Doraemon dari mana? Film ini tuh rilis di 2023 juga Sobat Visi. Tokoh utamanya tuh dua anak kecil yang jadi bestie. Nah, film ini tuh mengangkat topik isu sosial yang bertentangan dengan masyarakat sekitar. Nah, yang menonjol di film ini tuh mengangkut tentang sistem sosial di masyarakat Sobat Visi. Ini tebakan yang terakhir ya Sobat Visi. Seperti biasa, kalian bisa isi jawaban kalian di kolom komentar di bawah ini nih. Di sini deng, soalnya TikTok. Jangan lupa like, comment, and share. Aku Alisa, sampai jumpa lagi di channel 11,9 Revisi FM. Bye-bye.